Pasti lo sering berantem dong sama orang di lapangan. Sering banget. Karena artis yang lo pegang tuh besar semua, yang which is fansnya juga luar biasa, dan emang lo harus keras, mau keras kan juga. Sering banget, tadi malam barusan kejadian tadi malam. Berarti yang paling parah yang lo alami selama jadi road manager sampai seperti apa? Tadi malam itu aparat, dia marah-marah pengen nyetop itu panggung, gue bilang. Saat becek-becek, hanya bisa gendong-gendong. Jadi lu pernah kalau misalnya lagi show becek, pokoknya lu harus gendong Syahrini. Itu emang benar begitu? Bener, emang cuma gue doang yang boleh gendong dia. Kebaikan apa sih yang dari sosoknya seorang Syahrini dan Malini yang netizen mungkin nggak tahu? Lu setuju nggak Malini sama Rizky Febian? Udah buka puasa nih, pas banget ada jadi sushi salmon di depan muka gua. Kita makan ya, pas banget udah buka puasa. Enak banget, serius, gua nggak bohong. Jadi premium sushi salmon ini terbuat dari bahan berkualitas premium yang mengandung ikan salmon dengan protein yang baik, yang cocok banget dikonsumsi selama bulan Ramadan ini, Brizer. Karena kalau bulan puasa ini kan kita butuh banget nih makan makanan yang ringan, yang proteinnya gizinya juga baik. Dan gampang banget lah ibarat aplikasinya. Ini udah ditepuk, jadi tinggal digoreng, dikukus ataupun direbus. Dan kemasan dari Cedia Premium Salmon ini 390 gram, Brizer, ada 6 pieces. Jadi cocok banget dikonsumsi untuk satu keluarga. Pas banget kan, buat puasa bareng untuk keluarga, jadi sushi salmon aja. Yang paling penting, Cedia Premium Sushi Salmon ini udah tersedia di seluruh supermarket, marketplace, dan tersedia kreasi menu dari Cedia lainnya. Ada juga menu spesial Ramadan di semua akun sosial medianya @CediaSeafood. Langsung di follow sekarang juga ya. Cedia, ikan olahan bermutu. Oke, di podcast di belakang layar kali ini gue kedatangan seseorang yang benar-benar di belakang layar, yang sudah melalang buana di dunia belakang layar kan udah lama banget, udah menjadi seorang road manager, artis yang semuanya serba papan atas, dari Princess Syahrini, terus juga sekarang Malini lagi naik daun banget. Ada Mas Angga alias Ewok. Halo. Thank you loh. Iya, sama-sama. Udah mampir di podcast melayar gue. Iya. Karena gue tahu tadi jadwalnya lagi padat banget, abis keliling tour ya katanya mahal ini ya? Alhamdulillah, lagi keliling juga. Maret ini sih lumayan sih, beberapa kota di banyak kan Pulau Jawa sih. Cuma jalurnya memang agak agak padatnya karena kota-kotanya tuh banyak kan pakai bisa pakai jalan darat. Oh, oke, nggak bisa naik pesawat ya? Iya, bisa naik pesawat. Jadi dan beneran tight gitu. Jadi kadang-kadang ada jalur yang udah nggak bisa naik pesawat nih, ya udah kita harus jalan darat lah. Oke. Iya. Paling jauh sampai mana kemarin? Lubuk Tuh di mana sih? Lubuk itu Sulawesi Tenggara ya jatuhnya kalau nggak salah. Iya. Jadi dari Jakarta, dari sini sih dulu dari sekarang sih udah ada langsung ke Lubuk ya. Kalau dulu harus kalau nggak via Makassar atau via Manado itu masih sejam lagi dari sini. Dari itu naik bus? Enggak, kalau itu naik pesawat, cuma naik pesawat kecil yang ATR baling-baling itu loh. Total berapa titik sih kok kemarin sama Mahal ini? Kayaknya kemarin bareng sama Rizky Febian juga kan? Iya, tapi nggak bareng Iki nggak banyak sih, cuma beberapa titik. Sebulan tuh 3 atau 4 biasanya bareng Iki. Nah kebetulan yang tadi malam bareng tuh. Wah, ini dari Purwokerto ya? Dari Purwokerto itu. Total ini belum pulang berapa lama nih? Ini baru pulang dari Purwokerto langsung sini langsung ke Jakarta. Total berapa lama nih? Dari tanggal 14. Dari 14 Maret, lumayan lama ya? Semingguan lebih, semingguan. Berapa titik? Kemarin itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Fisiknya memang udah luar biasa ya. 6 titik, iya. Tapi waktu ini, boleh ceritain dulu gak sih? Gimana sih awalnya lu bisa menjadi seseorang road manager? Nah itu dia tuh. Perjalanannya bikin single DP. Yang setahu gue dulu sempet di Samson. Iya sempat. Bener. Iya kan? Iya. Nah, gimana awalnya lu merintis karir menjadi seorang road manager? Sebenarnya tuh posisi road manager itu agak sulit ya, maksudnya nggak bisa orang langsung masuk jadi road manager gitu. Dulu awalnya gue juga mulai dari bawah. Dulu karena jadi kru, dulu gue belajar jadi road manager tuh sama ada almarhum dulu, Iras namanya.
Oh, Iras Samson ya? Iya betul. Nah sebelum di Samson itu Iras sama Coklat sama Ceylon Seven. Oh oke. Nah gue diajarin banyak sama dia. Sesudah itu keluar dari manajemen itu baru pas sama Titu sama Syahrini itu baru gue pure dari road manager. Tadi sempat nyobain personal manager gitu. Tapi emang cocoknya ternyata di situ gitu. Di lapangan ternyata gue cocoknya. Nggak bisa yang kayak di belakang meja, gue nggak bisa deh. Oke. Jadi bisnis manager pun banyak yang bilang lu sebenarnya bisa, cuma gue kayaknya enggak deh kalau jadi bisnis manager. Lebih happy untuk menjadi keribet-ribetannya artis. Iya ya keribet-ribetan di lapangan tuh enak banget, maksudnya. Enak banget ya. Gue menikmati kayak ketemu orang, berinteraksi sama orang gitu. Gue menikmati banget kayak gitu. Setiap daerah kan beda-beda tuh. Iya. Apalagi kalau lu main ke Sulawesi atau kemana gitu, mereka ngomong keras tapi menurut mereka kerasnya itu ya yang biasa gitu. Kita mungkin ngedenger ih kasar banget ya orang ngomong kayak begini. Mungkin memang logatnya mereka seperti itu gitu. Oke. Seperti itu aja sih. Baru sesudah itu gue mulai waktu sama Syahrini itu tahun 2009 kalau nggak salah. Dia baru pertama kali keluar album waktu itu. Album yang pertama 2009. Nggak lama setelah itu baru duet. Oke, yang sama Anang Hermansyah. Iya, sama Mas Anang itu. Iya. Gimana jadi road manager seorang Princess Syahrini? Karena kan banyak yang bilang katanya Syahrini itu princess banget. Nah, sebenarnya belakang layar sama Syahrini itu seperti apa sih, Kak? Di belakang layar sama Syahrini itu unik banget sih sebenarnya sih. Maksudnya ya artis cewek, memang kalau megang artis cewek itu beda banget ya megang artis cowok. Iya. Maksudnya moodnya itu segala macam. Tapi sejauh ini sih kalau Princess Syahrini sih maksudnya dia tuh kemudian pasti. Tapi kalau misalkan ada masalah atau apa gitu, mungkin dia marahnya bakal tapi berapa menit kemudian tuh udah lewat aja, lupa aja gitu. Kalau keseruan yang lain palingan apa ya? Dan kalau gue lihat nih, Angga ini kalau gue lihat berapa kali postingan Syahrini ini ring 1. Iya, dia selalu bilang gitu. Ya kan? Kenapa lu selalu bilang ring 1? Karena lu emang selalu nempel sama Syahrini berada di situ dan lu jadi bodyguardnya atau gimana? Iya, otomatis itu. Sebenarnya selain road manager juga merangkap jadi bodyguard juga, merangkap jadi ojek gendong juga. Lu pernah denger itu kan? Iya, waktu jadi gue pernah lihat nih di postingan katanya saat becek-becek Angga bisa gendong-gendong. Jadi lu kalau misalnya lagi show becek, pokoknya lu harus gendong Syahrini. Itu emang benar begitu? Bener, emang cuma gue doang yang boleh gendong dia. Oh gitu? Iya. Kenapa dia percaya itu sama lu? Nggak tahu. Karena di awal perjalanan itu memang cuma bertiga, gue, Rani sama dia udah bertiga aja. Jadi emang dia sepercaya itu karena Rani kan emang adiknya dan lu yang udah dianggap dari family-nya dia ya berarti. Alhamdulillah seperti itu. Awalnya sih waktu itu gara-gara ada acara stasiun TV dulu, ada stasiun TV itu sering buat acara kayak mingguan festival musik gitu. Pas di Bali waktu itu gue inget banget di Denpasar. Begitu main tuh hujan deras banget. Hujan deras dan lapangannya itu posisinya agak ke bawah. Jadi habis turun panggung tuh banjir selutut. Oke. Habis selutut, ini gimana? Dia kan pakai heels lumayan tinggi tuh. Iya, gimana nih? Ya udahlah gendong aja lah. Gendong lah, lumayan lah 200 meter lah. Gendong di posisi hujan gitu kan lumayan berat kan. Iya. Ya pertama kali karena itu jadi ada beberapa event yang digendong juga karena memang waktu itu ada lagi satu gue harus gendong dia itu kalau nggak salah di Sulawesi juga. Sulawesi memang antusiasnya beda ya sama daerah-daerah lain karena kan kedatangan artis ke sana kan jarang banget kan. Waktu itu acara apa gitu panggungnya itu pas di depan kita itu nggak ada akses ke belakang panggung. Jadi kita mesti masuk panggungnya ngebelah penonton yang udah full gitu. Diamanin sama orang-orang setempat, tapi kan kalau di daerah gitu kadang-kadang ngamanin tapi foto juga bawa keluarganya juga ya. Karena gimana caranya biar cepet ke panggung, akhirnya gue gendong ada kali 200 meter ngebelah orang itu. Wow. Gimana nggak kebayang 200 meter ngebelah manusia yang ngebelah orang dan kan? Itu pertama kali dia dicakar sama ibu-ibu kan kalau gemes kan. Kalau gemes mereka bingung mengekspresikannya itu seperti apa. Iya.
dicakar yang nggak dalam tuh, yang kayak kecakar yang kulit arinya doang kebuka itu kan perih banget ya. Iya, iya. Rambut ditarik, baju sampai robek, itu sudah lumayan sering banget lah yang kayak gitu-gitu. Yang seru-serunya kayak gitu. Tapi Syahrini ini kan pemain pas zaman itu kan benar-benar dia kayak semua orang tuh mata menuju ke Syahrini pasti saat itu. Iya. Fans yang paling brutal menurut lu selama jadi roadman dia yang selain cakar-cakaran lagi itu seperti apa? Pernah nggak sampai mau bunuh mungkin atau mau yang meneror atau seperti apa? Enggak sih, kalau ada yang meneror atau itu sih enggak. Belum ada lah kalau sampai kayak gitu. Paling ya itu mereka karena gemesnya itu ya mengekspresikannya kayak gitu aja sih palingan. Nyubit yang sampai biru itu pernah. Sampai ngejar-ngejar sampai ke hotelnya terus di ini gitu-gitu ada? Kalau biasanya kalau ke hotel itu fanbase yang memang udah ini sih, yang memang udah loyal aja palingan. Ya, palingan mereka sih, dan kita welcome ke mereka kan, soalnya kan memang fanbase yang official kayak gitu-gitu. Cuma kalau yang sampai ngejar-ngejar ke hotel nggak ada sih. Cuma kalau di daerah-daerah ya lumayan sering lah kayak gitu ditungguin, karena hotel di daerah kan beda ya sama hotel di Jakarta, maksudnya akses orang masuk tuh bisa nggak, kalau di sini kan agak susah ya. Kalau di sana kan bisa aja tuh mereka nggak ngerti dari mana gitu. Tiba-tiba ada aja di lantainya. Di floor itu tahu aja dari mana juga, itu juga suka gue bingung. Ini tahu dari mana nih orang-orang kita di lantai ini. Itu aja palingan. Dan sekarang Syahrini kan udah lagi vakum di dunia nyanyi. Lalu sekarang masih ngeroadmanin Syahrini atau maksudnya tetap bekerja dengan Princess Syahrini atau seperti apa? Kalau sekarang masih sih. Untuk saat ini sih masih. Dia kan ada bisnis-bisnis yang lain tuh. Baju, rumah makan. Ya, baju, rumah makan kayak gitu-gitu itu lumayan bantuin juga sih. Jadi lu masih terlibat di situ. Masih terlibat. Jadi road manager ya, jadi road manager, business partner. Iya, betul. Dia masih stay di Singapura berarti sekarang ya? Untuk sementara for good di Singapura dulu. Ada balik nyanyi lagi? Ada, tapi kayaknya masih lama ya. Iya, karena kan ya mungkin kalau artis cewek siklusnya seperti itu sih di mana-mana. Mungkin harus dikasih waktu dulu, kan dia juga baru nikah juga baru berapa tahun kan. Jadi memang mungkin harus menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga dulu. Tapi kemarin sih sempat nanya untuk kemungkinan nyanyi sih masih lah, tapi beberapa saat lagi kali mungkin kayaknya. Kita tunggu ya, kita tunggu. Tampil di layar kaca. Karena itu karena Syahrini masih break untuk menyanyi, sekarang Ewok megang Mahalini. Untuk sementara gue bantuin Mahalini dulu sementara. Udah berapa lama? Awalnya Oktober September tahun 2022 kemarin. Udah setengah tahunan lah ya. Udah lumayan setengah tahunan lah. Apa yang buat lo yakin untuk memilih saya kayak gue sama Mahalini nih buat road? Sebenarnya nggak sengaja juga. Jadi soundman-nya Mahalini itu kebetulan soundman Syahrini juga. Iya, awalnya karena dia udah duluan, tadinya gue baru masuk September atau Oktober itu karena roadman-nya Mahalini itu selama ini tuh freelance. Ternyata kan dia dipegang sama manajemen itu kan, ya TV itu, SMN itu. Terus road manager selama ini ada beberapa orang tapi nggak ada yang tetap gitu. Nah di saat itu ada jalan 3 kota nempel. Nggak ada yang jalan roadman-nya. Akhirnya dihubungilah dengan soundman gue ini, ditanya, Mas Iwok bisa gak jalan sama Mahalini? Oh bisa aja sih, gue bilang gitu. Ternyata 3 kota. Abis itu udahannya, besok masih Iwok jadi terus. Jadi ya sampai sekarang jadinya. Karena dia nyaman sama lu, karena ibaratnya seorang Iwok udah berhasil ngurusin Princess yang lumayan dengan credibility-nya lumayan besar, pasti lu ngadepin Mahalini udah. Iya, mungkin karena terbiasa aja kan. Jadi emang nge-treatment artis cewek kan memang agak beda ya. Moodnya, maksudnya road manager tuh harus bisa ngejaga itu juga lah. Banyak yang ngejaga artisnya juga, playernya juga, tim produksinya juga. Makanya dipegang sama road manager banyak banget. Dia di tengah-tengah kan biasanya kan. Kalau manajer kan rata-rata kan jarang turun ke lapangan. Ya kita bagian nego-nego. Nah iya, kontrak-kontrak road manager. Kadang-kadang si manajer ini nggak tahu, kurang mengerti kebutuhan di lapangan tuh kayak gimana gitu. Nah gue tuh belajar kayak gitu-gitu tuh banyak banget tuh. Gimana caranya kita kayak jadi jembatan lah buat manajemen sama anak-anak produksi yang di lapangan ini semuanya.
Oke. Itu aja. Memang agak susah tapi seru lah. Oke. Gimana sih cara lu ngejaga moodnya seorang penyanyi, terutama sekarang kan Mahal ini kan jatuh lagi padat banget. Iya. Karena gue juga manajer artis juga, ketika artis kita lagi padat moodnya tuh swing banget, dan kita gimana caranya nggak mungkin ketika udah tampil di panggung, ketika dia bad mood, kita sebagai tugas kita sebagai manajer atau manajer buat supaya dia moodnya baik. Gimana cara lu? Macem-macem. Salah satunya kadang-kadang jadi badut juga kan. Lu jadi badut? Iya, enggak semuanya, anak-anak juga, anak-anak juga. Tapi Mahal ini tuh kebetulan apa ya? Anaknya juga asik juga sih maksudnya. Dia masih muda juga kan, maksudnya dia juga ngejalanin kayak gini masih happy aja gitu. Jadi gua nggak terlalu sulit. Kalau diva itu kan yang paling susah tuh, ya kan? Ibaratnya. Kalau yang ini sih nggak terlalu susah lah. Kayak yang penting dia suka makan apa, mau ngelakuin apa gitu ya. Kadang-kadang kita temenin aja yang kayak gitu-gitu. Mau coba, misalnya ke daerah mana atau apa? Oh kita mau makan di sini nih. Ada makanan di sini enak. Paling sih itu hiburan kita di luar kota, paling apa lagi? Cuma makan. Jalan-jalan, lihat tempat-tempat di situ yang menurut daerah itu menarik, palingan itu doang sih, nggak ada lagi. Pernah nggak pas mau manggung tiba-tiba lagi berantem sama Iki? Kan dia lagi bucin-bucin. Tapi enggak sih, ya mungkin ada kali ya, cuma gue nggak tahu aja kali. Kan yang nempel sama dia kan soalnya kan ada personal asistennya perempuan kan saya. Nah palingan dia tuh yang tahu kayak gitu. Kalau gue kan mobile ke dia juga, ke produksi juga. Karena kalau masalah makanan masih bisa atasin, kalau masalah yang kebucinan itu tuh yang agak PR. Iya kan? Tapi enggak sih, happy aja. Kemarin sih ketemu sama Iki juga enak banget sih. Enak, ya? Iya. Flow-nya juga enak banget. Iki tuh orangnya apa ya? Ramah banget ya sama semua orang, maksudnya cepat banget maksudnya. Membaur semua orang tuh cepat banget dan sopan banget. Iya. Mana aku sempat cerita sih di podcast juga manajernya Iris dan parah, dia tuh sama siapapun gitu, kru pun apa segala macam sama gitu, maksudnya memperlakukannya nggak pernah kayak wah lu gue ini nggak kayak gitu. Iya. Nah seorang Mahal ini di belakang layar tuh orangnya seperti apa sih kok? Lucu sebenarnya. Lucunya gimana? Ya banyak aja tingkahnya kayak anak umur 22 ya, kayak seperti apa sih, suka random aja kadang-kadang. Iya. Nah itu kan sering lihat kan di TikTok dia randomnya seperti apa. Ya kayak gitulah dia gitu. Beneran kayak gitu. Oke. Kalau sama kru kayak gimana? Kalau sama kru juga dia juga ini juga sih. Maksudnya membaurnya juga enak juga sih. Sama player. Ya fleksibel aja sih orangnya sih. Oke. Pernah marah nggak? Pernah kena marah nggak? Sejauh ini nggak. Marah nggak pernah sih kayaknya. Pernah. Dia marahnya itu kalau apa sih? Nggak pernah marah. Nggak pernah. Gue pernah lihat dia marah belum pernah, makanya gue pengen lihat dia marah tuh belum pernah. Kemarin sempat viral loh. Apa itu? Di TikTok gue lihat waktu Mahal ini konser dan ada lo juga di situ di mall di Cikarang ya kalau nggak salah. Oh iya tuh. Itu tuh sampai satu mall penuh karena nonton Mahal ini. Itu gimana sih ceritanya? Emang satu mall katanya sampai terguncang katanya Mahal ini. Iya, itu bukan kesalahan ya. Jadi itu mall baru di daerah Cikarang. Terus mereka bikin acara pertama kali, mall itu buka pertama kali, artisnya Mahal ini. Oh oke. Iya. Dan IO-nya udah bilang sama dia, Mas ini harus pakai barikade ya. Oke. Cuma dari pihak mallnya, enggak kok aman. Saya kemarin bikin acara, memang yang punya mall itu udah berapa kali, udah punya mall ada di daerah ada beberapa. Dia buat acara kayak gitu menurut dia aman-aman aja. Tapi kan ini siapa? Ini Mahal ini yang diundang. Rame banget. Iya. Baru pas dari cek sana aja gue udah ngeliat tuh sebenarnya. Waduh, ini di tengah-tengah atriumnya sedekat ini. Ini kalau penuh banget gimana? Nggak ada barikade, orang bisa ke panggung. Akhirnya bener lah kejadian malam itu. Ternyata over capacity-nya parah banget. Jadi tadinya di tengah-tengahnya depan stage itu ada kursi-kursi buat direksi VIP-nya lah. Itu masuk aja pas mau performanya susah banget ngebelahnya. Kita lewat belakang udah main kucing-kucingan lah. Mahal ini perform lagu pertama, direksinya buyar semua. Diinjak-injak kursinya sama penonton. Bener-bener bubar itu direksi. Bener-bener mereka pulang semua. Padahal udah bilang IO-nya, Mas nanti
tolong lagu terakhir kita semua direksi mau foto ya sama Mahalin di stage. Oh ya oke. Tapi karena ngeliat itu udah buyar udah semuanya. Yang paling gue takutin adalah itu di mall itu atrium itu ada jembatan gitu jembatan menyilang gitu dua gitu. Dan itu kaca semua. Gue takutnya orang jatuh karena itu di jembatan itu sampai gue ngomong sama security-nya, Mas, ini jembatan kuat memang di kan karena jembatan ini buat akses orang jalan kan. Sementara itu orang ratusan kali di jembatan itu. Kalau jatuh kan beritanya kan gak enak banget ya. Iya, karena konser mahal ini yang sampai gue bilang ke Lini di setiap lagu tuh, Lini bilangin dong orang-orang itu suruh mundur semua, jangan mepet ke kaca. Gue bilang itu. Akhirnya harusnya 12 lagu jadi 6 lagu doang. Karena rusuh. Karena bukan rusuh sih, karena memang sudah crowded aja sampai yang di depan itu yang duduk di bangku-bangku itu kan bangku-bangkunya disingkirin tuh. Gue suruh mereka duduk di bawah. Jadi kayak nonton apa wayang kulit aja. Pada duduk di bawah. Abisnya yang di belakang udah teriak-teriak nggak kelihatan. Iya. Akhirnya Ionya bilang, Mas dipotong aja deh Mas. Oh ya udah. Kita mah ya udah kalau dipotong. Tapi penontonnya nggak komplain. Penontonnya sih alhamdulillah sih nggak komplain. Tapi itu memang benar-benar over capacity banget sih, parah. Karena itu viral banget di TikTok sampai katanya satu mall itu penuh dan itu berapa mungkin ribuan lah ya. Ribuan. Itu keluar dari parkirannya aja 2 jam. Oke. Bener-bener padat banget. Itu mungkin konser mahal ini yang paling crowded sama lu megang dia apa ada lebih dari itu? Ada sih. Dan itu keempat kali gue ikut, itu parah banget. Bukan crowded, itu acara pemerintahan, acara partai di Makassar. Tiba-tiba kita main acara bukan Car Free Day, apa ya? Acara lari pagi. Acara partai itu. Ternyata itu di Pantai Losari itu tuh penuh banget orang, nggak bisa jalan sama sekali. Akhirnya itu Alphard mobil kan pakai mobil, gue minta tolong deketin sedekat mungkin sama panggung untuk jalan ke panggung, tapi nggak bisa nempel banget, jadi mesti ada bagian sedikit harus ngebelah penonton lah. Wah itu ampun pokoknya itu pas pulang mobil Alphard kacanya dipukul-pukul udah kayak mukulin beduk kali. Iya, sepanjang jalan itu gue ngeri pecah itu kaca kan. Mobil orang juga kan. Itu lumayan crowded sih. Itu kelima kali gue ikut itu, kalau nggak salah 4 apa 5 gitu. Tapi untungnya Iwok udah terbiasa ya. Nah untungnya itu katanya, untung Mas Iwok yang ikut, coba kalau nggak mati kita semuanya. Mereka suruh turun aja di sini turun tapi jalan 200 meter ke panggung ngebelah orang kan bisa dicabik dia. Akhirnya gue cari gimana cara, itu juga gue maksa banget ya, dengan kerasnya bahasa mereka, nggak bisa pokoknya, nggak bisa turun, mobil harus dipepetin sampai panggung. Akhirnya bisa sih dipepetin, tapi nggak mepet banget. Itulah kelima kali lah yang paling crowded lah. Luar biasa. Tapi lu sebagai road manager sering pengalaman pasti lu sering berantem dong sama orang di lapangan. Sering banget. Karena artis yang lu pegang tuh besar semua, yang which is fansnya juga luar biasa, dan emang lu harus keras, mau gak keras kan juga. Sering banget. Tadi malam barusan kejadian tadi malam. Berantem yang paling parah yang lu alami selama jadi road manager sampai seperti apa? Tadi malam itu aparat. Iya, dia menurut dia izinnya itu cuma sampai jam 11 malam. Iya, tadi malam itu padahal cuma lewat 1 lagu doang. Sebentar lagi itu posisi jam 11 kurang 3. 1 lagu terakhir kan cuma 3 menit 4 menit lah. Pas lah ya. Pas lah. Ya beda-beda sedikit, nggak, kecuali kalau gue lewatnya tuh sejam atau setengah jam itu kan beda. Lagian bukan kesalahan dari gue juga, karena kesalahan dari penyelenggaranya juga gitu. Mereka kan yang tadi malam agak acaranya agak molor kan. Jadinya kan itu aja dia udah minta potong lagu, itu lagu udah gue potong. Dari 12 jadi cuma 8 tadi malam. Itu, dan gue gak ngerti itu dari mana. Masih dicari tahu juga sama anak-anak. Itu katanya sih adalah aparat tapi intel atau apa segala macam. Dia marah-marah pengen nyetop itu panggung. Gue bilang sama dia, ya coba aja silahkan stop. Itu penonton segitu banyak. Kalau lu mau disambitin sih gak apa-apa, terserah, gue bilang gitu. Nggak bisa Mas ini. Gue bilang,
cuma lewat beberapa Pak, nggak ini juga banyak lah kayak gitu-gitu. Iya. Kalau di daerah apalagi banyak banget yang nggak ngerti siapa kita juga kadang-kadang kan nggak nanya juga ya karena lagi acara kalau padahal saatnya bapak siapa gitu. Iya. Dari mana? Karena kalau lagi berjalan acara nggak kepikiran buat yang seperti itu. Iya. Baru sudah itu tadi siapa ya? Kok tiba-tiba masuk gitu. Iya. Koordinasi enggak tadi siang enggak ada kok tiba-tiba ada. Nah itu dia. Wah biasanya kalau gitu tuh ujungnya minta duit. Ya banyakan. Karena waktu gitu banyakan, kan. Iya. Gue berapa kali habis gue ngisi di luar kota ternyata gitu di ujungnya nanti kita biaya keamanan. Iya. Mungkin ya tapi kita nggak tahu tapi rata-rata seperti itu. Iya banyak. Nah makanya kalau di Jakarta sih enggak ya. Cuma kalau di daerah ada tuh yang seperti itu. Banyak kan memang sih yang agak crowded sih di daerah yang kayak gitu ketemunya. Karena di daerah belum kita sama keamanannya, belum sama fans-fans. Rata fans-fansnya juga lebih luar biasa. Iya betul. Mereka kan effortnya lebih gede di daerah daripada di sini ya. Setuju. Kalau ngelihat mahal ini jalan di sini mungkin yang fans-fans di Indonesia cuma di Jakarta cuma mahal ini paling kalau di daerah kan udah bisa pengen menyentuh. Udah waktu di Luwuk itu aja gue dimarahin ibu-ibu gara-gara ya kan lah harus nahan juga kan gitu. Iya. Marah-marah yang karena kan gitu tuh netizen suka ngomong gitu, sombong banget sih ini segala macam. Lah, bukannya sombong ya. Masalah situasinya kan lagi nggak mendukung buat kayak gitu. Iya. Di airport rame banget ya Kak. Gue yang terpenting adalah ngamanin dia dulu kan. Iya. Ya karena gue amanin mungkin dia kehalangan mau foto terus jadi marah-marah gitu. Iya. Cuma kalau kayak gitu kadang-kadang ya ibu-ibu ya ketawain aja. Ya ibu aja lah. Ya udah. Fans paling brutal seperti apa kalau mahal ini? Nggak ada sejauh ini sih belum sampai brutal banget tuh. Paling cakar cubit masih kayak gitu lah ya. Cakar cubit sering banget. Cuman nih ada fenomena aneh banget nih dari kemarin tiap lagi manggung nih. Apa tuh? Gila banget nih orang-orang itu. Jadi mereka pengen handphonenya mereka dipakai untuk ngerekam. Dan cara mereka ngasihnya handphone itu dilempar ke panggung. Serius? Iya, iPhone. Wow. Oh, iPhone dilempar ke panggung sama. Jadi ini misalnya panggung nih lidahnya nih. Misalkan ini nyanyi gitu atau di tengah situ. Mereka tuh pengen handphonenya mereka tuh ngerekam tapi Lini yang pegang. Iya. Oh, itu karena emang dilempar. Karena gue pernah lihat di TikTok yang dia. Enggak, jadi kan nanti dari panggung ke barikade kan ada jarak. Iya. Kan nggak nyampe dia ngasih. Ngapain. Jadi karena nggak sampai dilempar sama mereka. Dan itu banyak banget dilempar sampai bilang jangan dilempar handphone kan kelihatan brak ke panggung. Tapi semua dilayanin sama hal ini buat di record. Ada beberapa lah yang dilayanin lah sama dia. Kemarin sih sama dia sih dilayanin sih kayak gitu-gitu. Nice itu ya. Nice itu sih. Tapi dia bilang jangan dilempar-lempar kalau mau kasih aja. Akhirnya gue minta tolong sama security yang di bawah itu tolong inin aja di estafet aja. Okay. Karena kalau dilempar kan kalau pecah kan wah sayang juga handphone orang. Iya. Sebulan lu bisa jalan berapa titik sih pas sama mahal ini atau dalam sehari mungkin bisa ada lebih dari 1 titik nggak? Sehari 1 titik, 2 titik ada kemarin sehari bisa 2 titik. Tapi nggak banyak yang kayak gitu. Okay. Sehari 2 titik ada. Cuma kalau bulan ini tuh 13. Sebulan 13 titik. Sebulan 13. Ngeluh nggak sih hari ini dengan job sebanyak itu? Apa happy aja? Kalau dari kemarin gue lihat sih dia sih happy aja sih, fine aja. Oke. Mungkin memang masih umur segitu juga masih beda sama gue tenaganya juga gue juga kalau yang untungnya nih anak-anak band dan lain-lain itu masih pada muda-muda semua. Iya. Jadi tenaganya masih darahnya beda lah. Iya, setuju. Masih kuat yang masih kayak gitu-gitu lah. Iya. Kalau kayak kita mah ya udahlah kita cuan-cuannya aja. Gue aja sekarang udah nggak kuat tuh, maksudnya habis main pasti kamar, makan, tidur, udah gitu aja. Iya. Udah nggak bisa tuh yang kayak ini nongkrong gitu, hangout gitu udah nggak bisa. Iya, kita kerja aja ya. Iya, kerja aja lah itulah. Ridersnya apa sih Wak kalau mau ngundang mahal ini? Boleh tahu nggak? Riders sih simple aja ya kalau riders. Berapa orang yang berangkat kalau keluar kota? Rombongan tuh total 18. Ya biasalah standar lah pesawat maskapainya harus itu. Yang bisnis kelas ya. Bisnis kelas, iya. Sisanya ekonomi. Kalau hotel bintang 4 masih oke lah. Ini tuh nggak terlalu spesifik ribet, cuma karena dia tuh diet paling makanan ada berapa produk makanan yang memang produk request yang memang buat diet lah. Adalah beberapa makanan itulah. Oke. Paling itu aja. Kalau Princess Syahrini yang agak banyak ya. Nah, kalau tahu nggak ridersnya Mas Princess Syahrini?
Lumayan lah, banyak lah. First class katanya, bener. Iya itu. Kamarnya President Suite harus. Oke. Gue pernah itu President Suite di beberapa hotel, kadang-kadang suka iseng juga ngecek berapa. Waktu itu pernah di PP di Bekasi. President Suite-nya harga 35 juta satu malam. Itu President Suite 1. Itu pas ngecek nelan ludah juga cuma berapa mas ini, iseng nanya bukan ke IO tapi ke bawah gue nanya ke hotel, pihak hotel. Oh rate-nya di sini 35 mas President Suite. Oke, itu President Suite harus ada patwal. Oke. Sama ini perlu ada patwal nggak? Enggak, kecuali mepet waktunya. Kecuali ada konfidensial aja lah pokoknya. Kondisional aja lah. Yang memang perlu. Kalau Princess ini apapun acaranya, dimanapun acaranya, pokoknya harus ada patwal. Iya. Itu aja sih palingnya. Apalagi ya? Mobil Alphard lah ya. Mobil Alphard. Sebenarnya sih masih standar. Kalau artis cewek banyak kan gitu ya. Iya. Ya kenyamanannya ya memang harus diutamakan kalau artis cewek palingan. Karena mood cewek itu beda. Moodnya, swingnya tuh bisa berubah dalam sedikit detik langsung udah berubah aja. Kalau yang lain sih enggak, makanan sih enggak terlalu ribet juga karena makanan palingan sih makanan juga kadang-kadang dia mesen nih, disentuh cuma beberapa doang. Mesen apa banyak gue ngabisin. Gue lihat kalau zaman dulu kan gue follow IG share ini zaman dulu pesannya cuma diposting doang, ada buah-buahan. Iya itu segala macam. Itu makanan juga anak-anak juga. Paling dia makan beberapa gitu, cuma habisin wok. Mesen ini mesen itu cuma dicolek dikit doang, habis itu ya udah yang sisanya yang habisin kita juga. Paling gitu aja sih. Tapi royal nggak sih Syahrini sama mahal ini sama lu? Kalau mahal ini kan gue baru ya. Ya udah Syahrini dulu, ini kan lu total berarti sama Syahrini udah 10 tahun lebih ya? Lebih. Total udah berapa tahun? 14 tahun. Wow. Iya. 14 tahun. 14. Royal apa sama lu? Royal banget kalau dalam urusan royal banget. Maksudnya ya apa aja lah, luar negeri apa segala macam. Dulu gue sampai sekeluarga ke Korea atau kemana pernah bareng sih. Oke, dibayarin semua sama dia. Iya. Oke. Baju apa kadang-kadang gitu kalau lagi di mall karena ini nih anak-anak bro memang suka kadang-kadang gitu di mall jalan gitu rame-rame misalnya gitu. Ada aja di etalase yang ngelihat, wah ini keren nih. Udah masuk semua. Masuk dibelanjain semua. Sering banget di Korea juga begitu. Waktu itu berapa kali di Jepang juga begitu. Oke. Royal banget. Royal lah dia kalau sama orang-orang yang deket sama dia sih royal banget. Barang kemana apa yang lo pernah dikasih sama Princess hari ini selama 14 tahun? Banyak ya, macam-macam. Barang branded udah pasti. Gue nggak terlalu ini nggak terlalu suka sih, maksudnya paling yang branded. Bukan motor dikasih nggak? Vespa. Oh Vespa. Iya. Okay. Oh iya itu dia benar. Iya Vespa benar. Gue baru ingat. Vespa gue dibeliin. Waktu itu tuh sebenarnya cuma bercanda doang. Ada brosur ini segala. Ini keren juga nih motor kayak gini. Emang apaan itu Vespa? Lu mau? Ya udahlah beli aja. Besokannya bener nih. Pas banget waktu itu itu baru pulang dari Bali. 3 hari kemudian tuh kalau nggak salah tuh PRJ baru buka deh pokoknya. Setelah pulang dari itu, gue iseng ke PRJ ngeliat, ada nih segala macam. Lihat ke pamerannya waktu di PRJ, mas ada promo itu. Langsung hari itu juga. Oke. Dibayarin besokan langsung datang. Datang. Luar biasa. Lumayan lah, Vespa lah. Itu sih yang paling mahal. Dia tahu kalau gue tuh nggak selalu suka barang-barang branded soalnya. Iya. Ada lah beberapa yang dikasih cuma ya paling siwok mah kalau kayak gini juga paling dia makainya itu aja. Iya. Nah kalau misalnya mahal ini royal apa sama lu? Wok? Karena masih baru belum royal apa udah royal? Enggak sih kan mungkin kalau gua kan nggak terlalu nempel banget ya sama dia. Belum ring satu ya? Bukan ring satu. Iyalah beda lah. Tapi sih sejauh ini sih baik lah. Kemarin sempet sih gue dikasih sepatu sama dia. Okay. Karena ada brand sekarang tuh dia sama brand itu terus
semua dikasih, ya gue ikut dikasih. Padahal gue masih baru itu kan. Paling ini baru itu aja sih. Makan. Iya kalau makan mah pasti, makan apapun pasti dia selalu lah kalau kayak gitu. Kebaikan apa sih yang dari sosoknya seorang Syahrini dan Malini yang netizen mungkin nggak tahu? Sisi baiknya mereka apa? Kalau Syahrini mah udah sampai kemana ya? Sampai gue nih sampai saat ini pun ini nggak ada kerjaan pun gue masih tetap digaji. Wow, padahal udah berapa tahun nih Pak? Dia kan udah stay di luar negeri kayaknya udah sejak nikah kan? Selama pandemi. Itu digaji full nggak dipotong? Enggak. Terus lo ngapain sekarang? Berarti masa-masarin produk-produk nggak kadang-kadang itu ya kadang-kadang itu bantuin itulah promo palingan itu aja sih, sama bantuin tim medsosnya dari produk-produk itu palingan itu aja. Cuma itu doang sih, gue bisa kerjain dari rumah lah sambil kerja sama ini juga masih bisa ngerjain dari handphone doang. Terus apa lagi sih baiknya? Mungkin sisi baiknya nggak sama lo ya, sama orang-orang luar yang nggak tahu, mungkin dia suka jiwa sosialnya tinggi. Dia atau apa mungkin yang netizen nggak ke expose media. Iya kalau Syahrini sih itu kemarin waktu yang pandemi itu sempet dia bagi-bagi sembako itu hampir 5.000 paket kalau nggak salah. Karena gue tahu karena gue ngurusin juga jadi distribusinya. Ada sebagian ke beberapa orang-orang kan banyak banget tuh bagiannya ada orang kebetulan gue ada di grup RMI Road Manager Indonesia kan itu paling terdampak juga tuh kemarin tuh parah lah, mereka kan memang kalau ada event baru ada, kalau nggak ada ya enggak gitu. Akhirnya beberapa kuotanya gue alihin ke sana juga gitu buat anak-anak, buat tim dari Road Manager Indonesia juga sebagian. Yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya banyak. Ulang tahun juga dia juga kadang-kadang suka ngerayain sama anak-anak panti asuhan. Kan setiap tahun kalau berbagi itu yang terakhir itu di Al-Zikra itu 5.000 anak yatim. Pertama 2.000 dulu. Tahun ke berikutnya naik tambah lagi. Yang kayak gitu-gitu sih. Itu lumayan banyak loh. Dan itu kalau acara berbagi itu yang ngerjain itu dari tim kita semua, nggak in-house semua, nggak ada orang dari luar, nggak ada. Semua tim kita berdayakan sampai ke anak-anak band sampai anak-anak kru itu semua ikut semua. Itu yang membuat rezeki Syahrini. Iya, makanya itu juga kalau misalkan mau acara-acara kayak Lebaran tahun baru ini banyak THR dan segala macamnya itu luar biasa lah, double-doublenya banyak banget. Kalau sisi baiknya Mahal ini yang netizen nggak tahu. Apa ya? Belum tahu karena masih baru. Belum tahu kayak masih baru. Tapi baik sih, Lini sih baik banget sih maksudnya. Dia penyayang nggak sama keluarganya? Iya, banget. Yang suka bikin gue sedih, bukan sedih maksudnya ngeliat dia berarti sampai segini. Kan almarhum ibu baru meninggal berapa kalau nggak salah 2022 apa 2000 iya ibunya. Iya sih tahun lalu ya kayaknya. Ibunya itu selalu bawa sial. Dan itu sial selalu dibawa sama dia kemana-mana. Jadi sial ibunya selalu dibawa Mahal ini selalu dibawa setiap konser ke kota-kota. Iya setiap keluar kota, siapa di pesawat itu dia pakai sial ibunya itu. Baru tahu juga akhirnya ini, itu sebenarnya sial ibu. Pantas kenapa dia pegang terus sama dia gitu. Karena dia sayang itu sama ibunya. Iya. Mungkin itu ibunya yang paling support dia sih kayaknya. Iya. Paling itu aja sih yang baru gue tahu sejauh ini, baru itu aja. Menurut tuh pas lu setuju nggak Mahal ini sama Rizky Febian? Setuju sih. Setuju ya. Selama happy sih kelihatannya juga happy aja. Kerjaan lancar. Kerjaan lancar ya. Tur lancar. Ini ada beberapa teman-teman IO ini. Ada beberapa teman-teman IO yang mau bisa bantuin gue gak? Gue mau buat tur bareng nih. Lini sama Iki. Tolong diaturin lah. Banyak banget yang mau ngambil justru. Sekarang. Iya, memang sih kalau lagi bareng berdua sih ya gabungan fansnya juga lebih masanya juga lebih kuat juga. Dan gitu. Menurut lo dia Mahal ini konser sendiri mau konser berdua, bagusan berdua apa sendiri? Dari kemarin tapi Lini sendiri juga kuat sih. Cara performance artisnya sama bagusnya? Sama bagusnya.
sama-sama interaktif kalau misalkan di stage. Harapan lu selanjutnya untuk Mahal ini ke depannya apa? Sekarang kan dia karir lagi bersinar banget. Iya. Semua lagunya kayaknya hits. Lagu-lagunya Mahal ini yang lu suka apa aja sekarang? Sebenarnya dia tuh dia tuh lagi kalau sama lagu Sial, sebenarnya dia agak-agak gimana gitu, karena menurut dia itu lagu nggak direncanakan sebenarnya. Tapi waktu pertama kali dikasih denger sama Lini album itu, gue emang pertama kali langsung nempel sama lagu itu. Wah, ini lagu lumayan gawat nih. Tapi sebenarnya kan bukan lagu itu duluan tuh, lagu Bohongi Hati dulu. Cuma ternyata netizen lebih memilih lagu itu. Iya, karena dia viral di TikTok. Iya, jadi itu bener-bener. Lagu itu pas diremix emang annoying racun banget ya? Sih, emang racun banget sih. Dangdut ya. Ada yang dangdut, ada yang remix. Iya. Yang remix lumayan tuh. Yang remix nempel banget kan, lu dengerin aja coba berkali-kali sampai orang buat choreo dance-nya dan segala macem. Kalau yang dangdut ya lumayan lah. Cuma gue lebih gila yang remix sih. Oke. Tapi yang lu paling suka lagunya Mahal ini apa? Sial lu suka? Sial suka. Bohongi Hati juga suka gue. Iya. Harapan lu apa buat Mahal ini ke depannya? Iya. Semoga dia bisa menciptakan lagu-lagu yang bagus. Dia nyiptain lagu itu sendiri. Iya, lagu-lagunya itu sendiri. Ciptaannya dia sendiri. Gue juga kaget juga. Ini gue yang bikin. Wow, jarang-jarang kan ada yang bisa kayak gitu. Enggak semuanya loh. Maksudnya yang kesini-sini bisa nyanyi juga tapi nyiptain. Dia nyiptain lagu buat Rosa juga. Oh iya, tadi aku lihat postingannya. Ada yang membuat Teh Rosa juga, ada Teh Ocha tuh. Ya harapannya semoga banyak inspirasi yang datang ke Lini yang bisa bikin karya-karya yang lebih bagus lagi, lebih bisa diterima sama orang banyak gitu, lebih bisa menghibur orang lah. Orang Indonesia lagi suka galau di mana-mana. Apapun ini pokoknya kalau galau udah selesai pokoknya sama mereka. Iya. Itu aja sih. Oke. Kalau untuk Syahrini apa harapan untuk depannya? Harapannya kalau doa untuk Princess Syahrini yang paling utama semoga cepet punya momongan, udah itu aja sih. Itu lagi hamil nggak sih sebenarnya? Apa? Netizen penasaran loh, Syahrini sebenarnya lagi hamil beneran atau gimana sih di Singapura? Lagi program. Iya, lagi program. Didoakan semoga segera. Itu aja sih. Ada balik ke Jakarta lagi nggak sih? Ada lah. Kemarin sempat ngomong kalau misalkan nanti memang hamil dan ini di Jakarta. Oh, oke. Kita tunggu ya. Di Jakarta. Iya, katanya sih gitu. Oke, Wok. Oke. Terima kasih banyak. Ini buat waktunya. Wah, apa ini? Thank you banget buat waktunya, buat semua tamu-tamu podcast belakang layar yang udah mampir. Ada bantal pensil. Karena gue tau lu suka keliling kota ya, jadi butuh banget kan. Iya betul. Bantal buat istirahat. Iya. Podcast melayar nanti udah mampir di podcast melayar di Entertainment. Oke, terima kasih. Thank you banget. Terima kasih banyak. Thank you banget. Pokoknya kalian juga bisa nonton podcast belakang layar. Sekarang udah bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion, grup kita bisa ditonton konten-konten kita. Okay. Jadi biar semua orang tahu tentang ternyata di balik kesuksesan seorang artis ada orang di belakang layarnya yang luar biasa. Seperti waktu ini tadi sampai menerobos lautan manusia. Ada cerita di belakang layarnya yang luar biasa gitu kan. Kalian bisa tonton dan juga kalian bisa komen kira-kira kalian mau denger siapa lagi besok cerita podcast belakang layar di Bliss Entertainment. Thank you, Wok. Sehat-sehat. Salam buat kali ini sama Syahrini. Oke, terima kasih. Bye-bye.